Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Sasmita dengan NIM 230756165. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Samuel Martin Pradana, MTRT, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan laporan praktek lapangan industri saya atau biasa disebut PLI dengan judul pembuatan busana pesta menggunakan embellishment dengan teknik beading di Lisaju. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang. Mengapa pentingnya PLI? Nah, PLI ini menjembatani teori perkuliahan dengan praktik nyata di industri fashion profesional. Apa yang belum kita pelajari di bangku kuliah bisa jadi kita pelajari di industri. Apa yang belum kita pelajari di industri belum tentu kita pelajari di bangku kuliah. Selanjutnya ada teknik bidding. Kenapa esensi teknik bidding yaitu keterampilan esensial untuk memberikan nilai estetis, detail artistik, dan keunikan pada busana pesta modern. Nah, mengapa Lisaju? Lisaju ini eh, dari segi brandingnya bagus, terus butik ini telah diakui oleh internasional seperti dia telah mengikuti New York Fashion Week, Arab Fashion Week, Jakarta Fashion Week. Nah, dari segi standar hot culture-nya sudah apa namanya sangat-sangat ketat, eh, estetik, indah, bagus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan magang. Tujuan magang ini ada dua. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengasahan keterampilan dalam proses desain pola dan teknik dekorasi yang rumit. Nah, dekorasi yang ada di Lisaju tuh ada teknik dekorasi yang ada di Lisaju tuh ada teknik manipulatif, 3D, bidding, dan lain sebagainya. Untuk tujuan khusus magang ini ada yaitu tiga, mempraktikkan teknik pemasangan payet dan kristal handmade. Terus yang kedua ada mempelajari pembuatan kunci busana rumit seperti pik dan drapery. Yang ketiga ada memahami alur kerja produk standar kontrol kualitas industri. Selanjutnya ada manfaat magang yang saya peroleh. Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang antara lain meningkatkan keterampilan teknis, penambahan wawasan tentang industri fashion, serta pengembangan soft skill seperti tanggung jawab, kerjasama, manajemen waktu. Magang ini juga akan menjadi bekal bagi saya dan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Eh, dari profil industri Lisaju tersendiri, yaitu ada sejarah, yang mana Lisaju ini berdiri pada tahun 2018, yang sebelumnya masih penjahit rumahan, yang sebelumnya penjahit rumahan, sehingga sampai sekarang telah menjadi butik yang didirikan oleh Lisaju Juniarti Saputra. Selanjutnya dari segi lokasi, lokasinya ada di Jalan Kresna nomor 55 Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Ciri khas Lisaju tersendiri yaitu menggunakan teknik manipulasi kain yang menggunakan handmade yang personal dan eksklusif. Nah, untuk kliennya itu dari kalangan selebritas, artis ternama seperti Mahalini, Lyodra, Tasya Farasya, Raisa, Rosa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup dan alur kerja. Butik Lisaju ini merupakan butik yang melayani pembuatan busana pesta. Nah, ada tim produksi terdiri 19 karyawan yang terbagi dalam tim penjahit. Tim penjahit eh, tim penjahitnya ada 4 orang. Yang pertama ada Pak Asep, Pak Ardi, Pak Halim, dan Pak Didi. Untuk tim bordirnya ada 2 orang, yaitu ada eh, Bapak Ivin dan Bapak Randy. Untuk tim payetnya ada 6 orang. Yang pertama ada Bu Iis, Bu Tuti,
Terus Bu Iis, Bu Tuti, Bu Cucu, Bu Cucu, Bu Sari, terus Bu Nur, Bu Ine. Terus untuk manajemennya dipimpin langsung oleh owner atau desainer ya, yaitu Cici Lisaju, dan dibantu oleh dua supervisor operasional yang mana dipimpin oleh yang yang gimana dipimpin oleh Wulan Madani dan Kak Meli Regina. Selanjutnya dari jam kerjanya, yaitu jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 5 sore, dengan fleksibilitas saat persiapan fashion show. Kalau saat fashion show, siap fashion show kita hari Minggu juga bakalan masuk karena kita ngejar target. Selanjutnya ada waktu pelaksana magang. Nah, saya melaksanakan magang tuh kurang lebih 4 bulan, yaitu pada tanggal 1 Juli sampai dengan 1 November 2025. Selama periode tersebut, saya mengikuti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan busana di butik. Baik dari busana pesta, bridal, menghiasnya menggunakan resin, painting, eh bagaimana cara menempelkan Swarovski, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan. Butik Lisaju ini merupakan butik yang melayani pembuatan busana pesta dan busana pengantin atau bridal secara custom. Proses pengerjaan busana dilakukan secara detail dengan mengutamakan kualitas, kerapian, serta nilai estetika melalui teknik handmade seperti beading, bordir, serta manipulatif. Selanjutnya, kegiatan magang. Sama magang, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan seperti pemayatan, pemasangan manik-manik, peresinan, painting kain, serta membantu proses finishing busana. Yang mana mahasiswa juga membantu dalam persiapan busana yang akan digunakan oleh klien. Selanjutnya ada teknik embellishment, seperti judul teknik embellishment seperti judul saya. Pembuatan busana pesta menggunakan embellishment dengan teknik beading. Embellishment ini tuh adalah teknik menghias permukaan kain untuk menambah nilai estetika busana. Teknik ini tuh sangat penting dalam pembuatan busana pesta karena dapat memberikan kesan mewah, elegan, dan eksklusif. Selanjutnya ada teknik bidding. Nah, teknik bidding ini tuh adalah teknik pemasangan payet dan manik-manik secara manual sesuai dengan desain busana. Proses ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta keterampilan tangan agar hasil yang diperoleh rapi dan sesuai dengan konsep desain. Bidding ini tuh lebih kayak kita menghias dengan menggunakan tangan, baik dari benang, payet, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada proses pengerjaan bidding. Nah, proses pengerjaan bidding ini diawali dengan menentukan desain dan pola, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan payet dan manik-manik satu persatu. Setelah selesai, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kerapian dan kekuatan jahitan. Selanjutnya, ada proses atau langkah pengerjaan dalam pembuatan busana pesta. Yang pertama tuh ada perancangan desain busana. Yang kedua pembuatan pola dan rancangan bahan busana pesta. Yang ketiga mengunting bahan utama dan forring. Yang keempat proses penjahitan. Untuk dari segi desain dapat kita lihat dari PPT kita. Ini tuh menggunakan jubah dan bustier yang dihias. Yang pertama tuh ada proses pembuatan bustier, yaitu kita menyediakan alat dan bahannya dari segi
bahan organzanya, satinnya, furingnya, hiasannya, manik-maniknya, terus eh, polanya. Selanjutnya dilakukan dengan penjahitan. Penjahitan layer dulu, baru kita melanjutkan dari penjahitan jubah. Dari penjahitannya kita menjahit bustirnya dulu, baru kita menjahit jubah. Setelah itu baru kita hias. Baru terakhir kita finishing yaitu pengecekan dari quality control dan lain sebagainya. Yang kedua ada proses penjahitan jubah. Yang pertama kita juga harus persiapan dan pemotongan. Menyiapkan bahan premium yang mana menggunakan satin dan alat jahit, pembuatan pola jubah, lalu memotong kain sesuai dengan pola tersebut. Persiapan dan pemotongan menyiapkan bahan satin dan alat jahit, membuat jubah dan hoodie, lalu memotong kain sesuai pola tersebut. Yang kedua ada konstruksi dasar, bagaimana menjahit bagian badan jubah, menyambungkan hoodie-nya, serta menyatukan kain utama dengan furing agar rapi. Selanjutnya ada hiasan dasar dan bidding, yaitu dengan cara kita menjahit benang emas dan perak sebagai grid dasar. Kita masukkan dengan 10 lembar, 10 helai benang itu ke dalam jarum, lalu kita jahit tangan tidak tembus ke belakang, lalu kita ikat, kita pot itu pun sampai full semua jubah tersebut, serta memasang payet dan memani pada tali dan bahan utama. Terus penyelesaiannya yaitu dengan mengobras seluruh kampung, membersihkan sisa-sisa benang, dan menyetrika seluruh bagian busana agar terlihat profesional. Lalu dilapisi lagi di dalamnya itu eh, kain tadi yang diciplak 2 kali itu, lalu disatukan. Lalu selanjutnya fitting itu melakukan pengecekan akhir pada mode atau klien untuk memastikan ukuran dan kenyamanan sebelum siap digunakan. Di polanya di sini nih. Di sini ada terdapat pola. Ini tuh pola badan, badan depan, belakang untuk celananya, bagian pisahnya, ini jubahnya, ini hoodie-nya. Selanjutnya hasil yang telah diperoleh dalam pembuatan busana Vespa tadi, yang mana ini di-fashion show-kan pada Jakarta Fashion Week 2026 di Peak 3 yang dipakai langsung oleh Mahalini. Nah, untuk hasil eh, yang diperoleh saya selama magang adalah meningkatkan keterampilan dalam teknik bidding, dalam finishing busana. Terus saya juga mampu memahami alur kerja industri fashion secara lebih baik. Selanjutnya ada hambatan saya selama magang, yang mana ya saya mengalami kurangnya pengalaman di tahap awal, tingkat kesulitan di busana yang tinggi, di mana kita tuh harus bisa seperti kayak kita nih belum paham, belum ngerti waktu di kampus, tapi di sana tuh kita dipaksa harus paham dan bisa. Serta waktu pengerjaannya itu yang cukup lama karena prosesnya dilakukan secara manual, tapi kita harus mempunyai target. Targetnya malam ini kamu harus selesai segini ya, gitu. Dan kadang kita membawa PR pulang gitu untuk eh, istilahnya itu lembur untuk mengerjakan agar tercapainya target penyelesaian. Selanjutnya ada mata kuliah yang relevan. Nah, mata kuliah yang selama perkuliahan ini sangat relevan dan mendukung pelaksanaan kegiatan PLI saya, yaitu ada dari segi dasar tata busananya ada teknik menjahit atau dasar teknologi busana, terus konstruksi pola, draperi, manajemen usaha busana, desain busana, dan lain sebagainya. Dapat diserta
Hiasan busana dapat diterapkan secara langsung dalam proses pembuatan busana pesta menggunakan teknik embellishment beading. Dengan adanya keterkaitan tersebut, kegiatan magang membantu mahasiswa mengintegrasikan teori dan praktik sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja di industri fashion yang kayak kita harus mempunyai target gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pelaksanaan praktek lapangan industri yang telah saya laksanakan selama 4 bulan di Saju, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional saya di bidang tata busana. Selama proses magang, saya berhasil mengaplikasikan sekaligus memperdalam teknik embellishment, khususnya beading manual dengan standar haute couture yang menuntut ketelitian tinggi dan seni yang tajam. Terus selain aspek teknis, saya mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai alur kerja industri busana pesta kelas atas melalui dari konstruksi pola bustier yang kompleks hingga tahap quality control yang ketat. Pengalaman ini secara nyata telah menjembatani kesenjangan antara teori akademik yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan dinamika nyata di dunia kerja serta membentuk etos kerja yang disiplin, komunikatif dan adaptif terhadap standar industri internasional yang diterapkan oleh Lisa Ju. Bagaimana kita dapat mengontrol eh dari segi kain yang mahal, kita bisa hati-hati dalam melakukan penghiasannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.